Halo semua sobat All Your Wheels, balik lagi di channel All Your Wheels bersama gua Kevin pastinya. Nah, mobil ini merupakan mobil yang paling laris di Gias 2025. Nah, kalian semua pasti tahu Innova Zenix Hybrid ini udah banyak banget dipakai oleh masyarakat Indonesia dan gua adalah salah satunya. Nah, di samping gue ini adalah mobil, bisa dibilang mobil demo ya. Mobil demo dari All Your Wheels dan Niki Motor BSD. Nah, untuk di bagian car audionya, kalau kalian mau dengerin listening pleasure-nya, detail-detail perangkatnya, kalian bisa langsung aja ke channelnya Niki. Nah, gue taruh di sini ya, Niki Motor BSD. Jangan lupa di-subscribe. Tapi, kalian juga jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis dan subscribe channel All Your Wheels supaya kita bisa makin berkembang ke depannya dan makin semangat bikin konten-konten yang baru buat teman-teman semua. Nah, untuk di season 2025-2026 ini mobil ini gua namain Jono ya, seperti yang udah pada tahu. Tapi kali ini ada versi terbarunya dari Jono, yakni Jono V2. Nah, kira-kira ubahan apa aja sih yang udah gua lakukan untuk di Innova Zenix gua ini? Yuk langsung aja. Nah, kita mulai aja dari bagian depannya kali ya. Kalau bagian depan sih sebenarnya eksterior gua itu kebanyakan masih full standar. Jadi ini tipenya Q Modelista Hybrid tahun 2023. Untuk tampak depan full standar, tapi untuk lampu-lampunya udah gua ganti LED semua. Dari headlamp, fog lamp, itu semua gua percayakan kepada Koriko dari RCA Store 24. Nah, thank you juga Korobi dari M-Robai nih yang udah bantu modifin lampu-lampunya dari eksterior dan juga untuk interiornya udah kita ganti semua dengan lampu LED white. Nah, langsung aja ke bagian samping. Nah, namanya di All Your Wheels nggak afdol kalau mobil tuh nggak kita sentuh modif sektor kaki-kakinya. Sebelum gue masuk ke sini, banyak banget teman-teman yang nanyain ke kita nih, Om, Zenix itu enaknya dipakein lebar berapa sih? Nah, pertanyaan yang selalu gua tanyakan kembali ke teman-teman semua adalah pertama, penggunaannya. Jadi jangan sampai modif itu ngalahin dari fungsi si mobil. Kalian rencananya pakainya banyakkan ke medan jalan yang seperti apa? Kalau di perkotaan itu pastinya bisa pakai spek-spek seperti ini. Atau kalau kalian banyakkan ke mungkin rada semi-semi ke proyek gitu ya, banyak pembatuan, pastinya ya nggak oke nih kalau seceper ini. Nah, jadi buat teman-teman semua, untuk Zenix itu ada beragam pilihan. Untuk velg sih udah pasti PCD-nya 5x114. Kalian bisa pakai beragam spek nih, dari spek lebar 8, 8,5, 9,5, dan juga lebar 9 ya. Banyak pilihan lah ya di All Your Wheels. Nah, tapi untuk di mobil ini, gue menggunakan velg dari Race Engineering. Nah, Fog Race ini made in Japan. Kenapa gue pilih tipe ini? Karena ini tipenya nggak umum nih teman-teman. Kita pilih dengan tipe 21A. Dengan finishingnya signature bronze-nya dari Race, karena menurut gua bronze-nya Race itu sangat punya ciri khas ya, jadi susah juga untuk disamain. Untuk bronze-nya itu di face-nya ini anodized dan juga lips-nya juga anodized lips khasnya Race. Kemudian untuk center caps-nya gue juga udah beli terpisah, ini dari flat cap-nya Race juga, dan juga untuk laknatnya kita pakai baut roda dari Race Ori dengan bahan baja. Nah, ini hex nut 12 kali 1,5 nih dratnya teman-teman. Untuk Innova Reborn, Zenix, dan Innova yang lama sekalipun itu PCD-nya sama 5 kali 114,3. Dan kalau untuk Zenix menurut gua kalau udah ganti velg itu nggak afdol kalau kita nggak ganti lowering kitnya. Nah, untuk nyeperin si Zenix itu banyak pilihan teman-teman. Bisa pakai per custom seperti ini, gue pakai per custom. Bisa juga dengan per aftermarket dengan merek kayak Eiba, Tanabe, dan lain sebagainya. Nah, itu rekomen tuh. Kalau Eiba tuh dia rada tinggi dari ini. Kalau Tanabe itu duduknya mirip-mirip seperti ini. Nah, untuk per custom ini gue custom di Flash Auto Surabaya. Kenapa gue custom? Karena awal-awal gue beli Zenix ini di
tahun 2023. Belum banyak ya pilihan ketersediaan per aftermarketnya, jadi gue memilih untuk custom dan surprisingly bantingannya enak banget dan gue pakai udah mobil ini selama hampir 2 tahun ya, masih enak banget. Untuk shock breakernya kita pertahankan masih pakai OEM standar dari Toyota, dan untuk bannya sendiri gue pakai andalannya All Your Wheels nih dari Michelin. Tipenya Primacy 4 245/50 ring 18 di velg lebar 9,5 ET22, enak banget nih duduknya. Jadi dia meaty, sekaligus juga karena dia ada body kit modelistanya, ini rata fender nih teman-teman. Tak lupa untuk sektor pengereman gue juga upgrade. Untuk looksnya ini kita menggunakan produk original dari AP Racing dengan tipenya Pro 5000R. Untuk kampasnya, untuk rotornya ini full dari AP Racing juga. Dan ini ukurannya 355 mm. Semua pemasangannya, pembelian remnya, perawatannya, gue percayakan kepada Ko Andre dari ADR Motorsport. Bisa kalian follow nih 2 IG-nya, ADR Motorsport dan juga Gabs Garage. Mereka itu spesialis untuk mobil diesel ya, tadinya megang VNT kita juga. Tapi untuk modif-modif, urusan modif, mereka welcome lah untuk semua mobil. Servisnya oke banget, harganya juga cengli banget. Nah, untuk fitmentnya, Zenix tuh gue demennya kayak gini nih. Jadi dia bannya meaty. Untuk depan ini sekitar 2 jari ya biasanya. Tapi ini karena kita parkirnya lagi nggak di tanah yang datar, jadi ini kayak kelihatannya 3 jari. Tapi ini sebenarnya kalau kita di medan yang rata, ini 2 jari rapet. Nah, kemudian untuk belakangnya tuh dia 3 jari rapet. Nah, kenapa gue nggak mau terlalu kandas belakangnya? Karena biar kalau gue bawa penumpang dan juga bawa barang, ini tuh masih aman teman-teman. Nah, memang spek 9,5 ini masih menjadi perdebatan, terlalu keluar atau enggak ya? Sebenarnya dia ada sedikit banget keluar, tapi masih toleransi dan juga pakai 245/50 tuh mentok nggak bang? Nah, kalau ditanya di bagian depan khususnya, kalau kita belok patah, misalkan kita lagi U-turn ya, kita putar balik, memang dia ada sedikit mentok gasruk ke inner fender. Tapi dengan kita spuring, dia akan meminimalisir hal tersebut dan juga itu nggak menimbulkan kerusakan sama sekali di bannya. Terbukti mobil ini gue udah pakai 30 ribuan kilometer, ini semua aman, no issue, jadi kalian nggak perlu khawatir untuk nyeperin Zenix. Nah, untuk eksterior ini maaf pas lagi syuting agak gelap dan juga ini lagi rada kotor, tapi mobil ini udah gua coating dan detailing lengkap ya, itu di Auto Mirek Ring Bogor. Buat teman-teman mungkin beberapa nggak familiar ya, karena beberapa teman-teman yang main coating sih pasti tahu Om ini, namanya Om Aming di Kota Bogor. Mobil ini udah dipoles full dan juga udah di coating dari Crystal Shield. Jadi untuk wet looknya segala macamnya gue puas banget, hitamnya juga jadi lebih deep ya. Nah, kenapa gue selalu menjaga mobil ini dalam keadaan yang prima ya, karena mobil ini juga kita pakai untuk kontes. Jadi ini merupakan mobil demo dari Nicky Motor dan juga All Your Wheels gitu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut aja ke bagian belakang. Sih gue nggak banyak modif ya, karena gue nggak terlalu demen stop lamp yang beredar di pasaran. Itu mungkin selera ya. Nah, semua ornamen chrome-nya udah gue delete chrome. Ini juga pakai stiker delete chrome doang. Kaca film gue pakai full dari Lumar 100. Yang depan itu 40%, yang bagian driver 60%, yang ke belakang ini, samping kanan belakang ini semua 80%. Jadi dia gelap dari luar tapi terang dari dalam. Dan yang gue suka dari Lumar itu hitamnya itu nggak yang pekat banget gitu. Jadi hitamnya manis aja gitu, just nice ya di mata. Nah, untuk license plate LED-nya juga udah kita ganti di RCA Store 24. Nah, kemudian untuk body kit modelista gue pertahankan seperti ini dan gue delete emblem. Jadi emblemnya gue polosin semua, karena gue suka banget modif itu simple and clean ya. Nah, itu sih masalah selera. Buat teman-teman yang suka dengan modifan kayak gini juga bisa kontak gue, nanti bisa gue bantu. Nah, mungkin sebagian orang itu suka yang modifnya heboh, terlihat, tapi kalau gue pribadi, preferensi gue sukanya yang simple and clean seperti ini, termasuk urusan audionya, karena mobil ini juga masih fungsional 3 baris. Gue mau kasih lihat bagasinya ke teman-teman. Nah, gue masih bisa bawa barang-barang keperluan gue dan juga full size bag golf nih di sini. Ya maklum ya agak berantakan teman-teman, karena mobil itu merupakan rumah kedua bagi gue. Nah, jok ketiga masih ada. Nah, yang di versi 2 ini subwoofernya udah kita keluarin. Jadi sebelumnya di tempat dongkrak toolkit bagian sini, di sini kita keluarin untuk mengejar kubikasi ya atau volume untuk box si subwoofer ini supaya dia bisa perform lebih optimal.
Nah ini juga udah gue kasih finishingnya dari Niki Motor, dan juga lampu LED warm white. Subwoofernya gue pakai yang ScanSpeak tipe 23W karena gue suka banget sama karakter low-nya. Nah di sini ini buat kompartemen, gue masih bisa buat nyimpen keperluan gue. Oke, selebihnya jok semua masih full standar, dan kita langsung aja ke bagian depannya yuk. Nah sekarang kita udah ada di interior si Jono ya teman-teman. Untuk mayoritas sih masih kelihatan standar kecuali di speakernya. Ini udah gua upgrade dengan speaker 3-way dari Vokal Utopia M-Line. Jadi untuk season kali ini kita udah ganti speaker. Untuk tweeternya menggunakan dari Vokal Beryllium. Kemudian untuk mid range-nya ini yang 3,5 WM, dan kemudian untuk mid bass-nya kita pakai yang 6,5 WM. Nah kemudian untuk mid bass-nya sendiri itu ini gue rada custom sedikit di bagian sini. Jadi gue keluarin gue bobok sedikit ya di bagian depannya sini supaya dia bisa bekerja lebih maksimal. Gue nggak full box sampai sini, belum kepikiran karena masih sering ya taruh-taruh botol di sini, karena menurut gue lebih enak kalau ada bottle holder ya. Nah kemudian untuk bagian tengah ini kita udah taruh director dari Helix P6 di SPMK 2 nya. Jadi ini juga udah kita custom logo nih, All Your Wheels X Niki Motor. Nah untuk ngatur master volume dan juga subwoofer volume, ganti-ganti preset juga langsung dari sini dalam satu genggaman nih ya. Nah kemudian untuk audionya sendiri gue menggunakan sistem DSPM dengan full perkabelannya gold silver dari GSC Audio. Kita menggunakan yang Alpha series. Nah kemudian gue juga udah menggunakan streamer dengan tipe Lumin D3 yang udah di upgrade power supply-nya oleh GSC Audio. Nah lalu apalagi ya, untuk audio kayaknya segitu aja. Nah sisanya ya kita sering fine tuning ke Niki Motor. Thanks banget Ko Teddy udah tuningin mobil ini sampai kita sampai bongkok ya. Tuning sampai bongkok atau tuning sampai malu gitu. Kadang kita juga segen ya ganggu lagi sibuk, tapi selalu disempetin untuk tuning mobil gue. Nah selebihnya itu kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk audio, lampu-lampu LED ini full dari RCA Store. Teman-teman yang mau upgrade bisa langsung kontak aja, lokasinya di Kemayoran ya teman-teman ya. Nah kayaknya segitu aja, selebihnya ya servis-servis rutin lah biasa di Toyota. Nah ada yang unik nih dari mobil ini, karena kita menggunakan streamer dari home audio, kita kan menggunakan koneksinya WiFi. Jadi di mobil ini di dalam konsolnya ini udah kita pasangkan Telkomsel Orbit. Jadi kayak bis malam gitu, kalian kalau naik mobil gue bisa minta dong wifi-nya. Nah kalian bisa ke YouTube, bisa WA-an, kuotanya udah langsung dari situ. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Untuk update detailnya kalian bisa langsung ke channelnya Niki Motor gitu. Nah teman-teman, kurang lebih seperti itulah upgrade dari Zenix-nya All Your Wheels ini, mobil harian yang gue pakai sehari-hari. Nah, buat teman-teman yang mau upgrade velg dan bannya seperti ini, bisa langsung ke All Your Wheels. Buat teman-teman yang mau upgrade audio juga bisa ke Niki Motor. Kita lagi ada banyak banget promo. Untuk di All Your Wheels ada promo velg dan ban setiap bulannya. Dan juga untuk di Niki Motor ada paket-paket audio menarik menyesuaikan kebutuhan dan budget teman-teman semua. Oke, buat teman-teman semua yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga share ke teman-teman kalian pecinta otomotif. Terima kasih teman-teman semua udah nonton video kali ini. Gua pamit and I'll see you in the next video. Bye-bye.